Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Khilafah Anis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Hari ini Sabtu 22 Oktober 2022. Bersama saya Nanang Setiawan, kita akan membahas tema-tema terkini bersama dengan narasumber yang terpercaya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta mantan Perdana Menteri Inggris yang juga Dewan Penasehat Ibu Kota Negara, Tony Blair, turut serta mempromosikan IKN ke dunia internasional. Jokowi baru saja bertemu dengan Tony Blair di Istana Merdeka didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam keterangannya, usai mendampingi Presiden, Luhut mengatakan pertemuan tersebut membahas mengenai perencanaan pemindahan IKN. Jokowi meminta Tony Blair turut serta dalam agenda tersebut dengan membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional. Lantas apakah pemerintah salah perhitungan soal pembiayaan IKN? Apa bahaya investasi asing dalam pembiayaan IKN? Apakah IKN Nusantara layak dilanjutkan? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan peneliti senior fakta, yakni Bung Ishak. Assalamualaikum Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Nana? Alhamdulillah. Masya Allah. Bung Ishak, rencana besar pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, yakni ke Kalimantan Timur, memerlukan dukungan investasi yang tak sedikit. Jokowi turun langsung promosikan IKN. Apa sebenarnya resiko keterlibatan swasta dalam pembangunan IKN ini, Bung? Ya, baik. Terima kasih Bung Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ya, sejak dicanangkan ini kan pemerintah sudah mengalokasikan ya target-target ya, pembiayaan dari IKN ya, sekitar 20% itu yang berasal dari APBN. Kemudian sisanya itu dari swasta ya. Swasta ini ada yang lewat BUMN, kemudian ada melalui pembiayaan internasional ya, kemudian juga ada swasta domestik ya, dan juga ada KBPU. Jadi KBPU itu kerjasama pemerintah dan badan usaha ya. Ini yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan IKN yang sekitar 466 triliun itu ya. Tapi angka ini masih indikatif ya, maksudnya bisa membengkak ya, bisa membengkak, bisa mungkin sampai 500 atau bahkan 600 ya, tergantung kebutuhan dana pembangunan IKN itu sendiri ya. Dan kalau kita lihat sepanjang hingga saat ini ya, minat swasta yang sekitar 80% itu yang dibutuhkan untuk membiayai IKN itu tampaknya masih sangat sepi ya, sangat sepi, sehingga pemerintah ini juga sudah mulai ketar-ketir ini bagaimana agar proyek IKN ini bisa berjalan, padahal swasta ini sudah masih wait and see ya, karena swasta ini kan dia tujuan utamanya adalah mendapatkan profit yang sebesar-besarnya dan meminimalkan risiko ya. Dan IKN ini kalau dalam perspektif swasta sangat berisiko. Pertama, memang kalau kondisi ekonomi global saat ini ya, termasuk nasional, kita kan sedang menghadapi ancaman resesi ya. Jadi ada ketidakpastian dari sisi ekonomi, sehingga para investor lebih memilih untuk menahan dulu ya rencana investasi mereka. Kemudian yang kedua ya, IKN ini kan syarat dengan keputusan politik ya rezim saat ini ya, dan mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak, sehingga ada kemungkinan atau ada peluang ya ketika terjadi pergantian rezim di tahun 2024, keberlanjutan dari IKN ini ya bisa berhenti atau bisa
dibatalkan oleh rezim berikutnya. Nah, sehingga ini investor tentu akan melihat dulu perkembangannya, apakah pasca 2024 ini rezim berikutnya akan tetap mendukung ya pembangunan IKN ini, meskipun IKN ini sudah ada payung hukumnya. Tapi sekali lagi bahwa investor itu sangat mengandalkan kepastian hukum ya, kepastian usaha gitu. Makanya kalau kita lihat anggaran atau keterlibatan swasta sampai sekarang ini masih sangat rendah begitu. Dan kalaupun ya swasta itu dipaksa tadi atau diajak untuk terlibat ya, maka tentu mereka akan meminta konsesi-konsesi yang sangat besar ya. Misalnya bisa izin investasi yang dalam jangka yang sangat panjang, kemudian juga mungkin ada kemudahan-kemudahan dalam proses investasi dan berbagai macam keistimewaan-keistimewaan yang ini bisa merugikan negara kita begitu. Ini yang kita khawatirkan ya, karena hanya semata-mata ingin mendapatkan uang mereka, kemudian kita menggadaikan kedaulatan negara kita gitu. Karena apalagi kalau kita lihat ya begitu mungkin Bung Nanang ya. Bung Ishak, namun sepertinya pemerintah ini diperkirakan hanya bisa memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, Bung. Apakah memang pemerintah ini salah perhitungan dalam pembangunan IKN? Ya, sepertinya seperti itu ya. Pemerintah tidak mempertimbangkan dengan sangat matang ya, bahwa ketergantungan pada investor swasta, investor asing ini sangat berisiko terhadap kelanjutan daripada proyek IKN ini ya. Dan sudah terbukti ya beberapa investor-investor yang awalnya sangat optimis akan diharapkan oleh pemerintah untuk berinvestasi di IKN ini ternyata mundur ya. Salah satunya misalnya SoftBank yang investor dari Cina dari Jepang itu kemudian mengundurkan diri, dan juga beberapa investor ya dari Tiongkok, Uni Emirat Arab ya, termasuk mungkin dari Korea, Amerika Serikat yang dulu disebut-sebut ya akan berlomba-lomba masuk ke IKN, ya sampai sekarang belum melakukan realisasi investasi ya. Jadi masih sebatas komitmen ya. Komitmen itu kan tahap yang belum pada tahap merealisasikan apa yang mereka janjikan ya, dan berpotensi tidak dilakukan begitu. Nah, jadi mereka seperti saya katakan di awal tadi, mereka akan sangat melihat dinamika pada masa pasca Pilpres ya 2024. Dan kemudian yang berikutnya adalah kalau kita lihat ya apakah pemerintah ini salah kalkulasi atau tidak, track record ya dari pemerintah kita ya, termasuk khususnya rezim saat ini memang cenderung buruk ya di dalam melakukan perencanaan kebijakan, termasuk kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ya. Misalnya kita lihat bagaimana proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak ya, termasuk misalnya Bandara Kertajati, kemudian pembangunan kereta cepat ya, kemudian juga pembangunan kawasan ekonomi khusus ya di berbagai wilayah ya, seperti di Bitung ya, mungkin di Kalimantan Timur ya, kemudian juga di Sumatera Utara itu sekarang progresnya itu masih sangat sangat rendah gitu. Termasuk juga mungkin kalau sebelumnya ada proyek listrik 35.000 megawatt itu juga menghadapi banyak masalah begitu, karena justru malah terlalu banyak kita membangun infrastruktur tapi kebutuhannya lebih rendah gitu. Akhirnya yang jadi korban adalah PLN. Nah, ini saya kira contoh-contoh bagaimana pemerintah itu kalkulasi ya terhadap pembangunan investasi di Indonesia, khususnya infrastruktur. Dan ini juga berpotensi terjadi di IKN itu. Jadi karena semata-mata motif ambisi politik ini kemudian mengalahkan logika ekonomi, mengalahkan nilai kewajaran ya dalam melakukan atau rencana pembangunan infrastruktur. Jadi feasibility study-nya itu tidak disusun dengan matang gitu, sehingga banyak hal-hal teknis yang kemudian dilanggar begitu, termasuk misalnya masalah kelestarian lingkungan yang banyak dikritik ya, bahwa itu akan membuat IKN ini justru bukannya mendatangkan ya manfaat bagi negara kita, justru malah mendatangkan kerugian begitu, bukan hanya dari sisi ekonomi
juga dari sisi lingkungan, dan termasuk yang paling utama adalah dari sisi kedaulatan negara begitu. Begitu, Iya, Mbak. baik Bung Ishak. Apakah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini memang kalau kita lihat tak sedikit ya menuai kritikan, ya. Termasuk dari para ekonom yang menilai pemindahan IKN hanya menimbulkan hal negatif. Sebenarnya proyek IKN ini, jadi apakah proyek IKN ini membuat ekonom dan APBN Indonesia ini tekor? Maaf, membuat ekonomi dan APBN Indonesia ini tekor, Bung. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari struktur alokasi yang pembiayaan dari IKN ini tadi yang 80% mengandalkan swasta, ya, yang itu sampai sekarang ini swasta juga belum ada kepastian, ya. Nah, kalau proyek IKN ini dilanjutkan, maka mau tidak mau pemerintah harus mengalokasikan dana APBN yang jauh lebih besar, gitu kan, jauh lebih besar agar proyek ini tetap berlangsung. Nah, sementara di sisi lain ya anggaran pendapatan kita ya, itu sangat terbatas, dan itu juga perlu dialokasikan untuk sektor-sektor yang lain kan, untuk pertanian, untuk kemudian untuk perumahan, kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau pemerintah tetap memaksakan ini, maka alokasi APBN untuk IKN ini pasti akan dinaikkan begitu. Ya, sehingga yang menjadi korbannya adalah kawasan lain mungkin ya, di daerah-daerah misalnya di jalan-jalan di provinsi atau kabupaten lain yang masih rusak, ini anggarannya tidak maksimal begitu ya, karena dialihkan untuk pembangunan IKN, yang IKN ini juga tidak jelas manfaatnya secara langsung kepada rakyat begitu kan, hanya untuk memenuhi ambisi politik dari rezim sekarang ini begitu. Nah, sehingga dari sisi anggaran ya, ketika IKN ini dipaksakan, maka kemudian alokasi pembiayaan untuk sektor-sektor yang strategis dan penting lainnya ini akan terkurangi. Kemudian kalaupun pemerintah ini memaksakan dengan menambah utang misalnya, maka justru semakin berisiko lagi, karena beban pembayaran bunga utang kita itu sudah sangat besar sekali ya, sekitar 440 triliun lebih ya alokasi untuk pembayaran bunga utang saja gitu. Dan jumlah utang ini kan terus meningkat ya. Dan kita tahu bahwa utang kita ini kan dibiayai oleh obligasi ya. Dan obligasi ini suku bunganya bisa meningkat ketika terjadi tekanan pasar ya, misalnya ancaman resesi, ya, bunga utangnya bisa menjadi jauh lebih tinggi dari sekarang ini. Nah, itu yang akan menjadi problem ya ketika pemerintah memaksakan untuk terus melanjutkan IKN ini. Nah, itu saya kira Bung Nanang ya, dampak yang bisa ditimbulkan ya ketika pemerintah memaksakan agar untuk melanjutkan program proyek IKN ini. Iya, Bung. Bung Ishak, banyaknya campur tangan swasta bahkan pihak asing dalam proyek pembangunan IKN ini, apakah membahayakan kedaulatan negara, Bung? Apakah asing nantinya akan lebih leluasa mencengkeram dan mengontrol ibu kota? Ya, ini juga saya kira problem yang di problem atau ancaman serius daripada pembangunan IKN ini adalah tadi, karena keterbatasan anggaran pemerintah, akhirnya kemudian pemerintah ini mendorong swasta untuk masuk, ya, sementara swasta tidak melihat banyak keuntungan secara finansial di IKN ini. Akhirnya mereka meminta insentif yang jauh lebih besar mungkin ya. Bisa jadi ya, kalau kita lihat ya, memang luas lahan ikan itu sekitar 7.000 ya, 7.000 hektar ya. Dan yang akan dipakai oleh pemerintah itu hanya sekitar kurang dari 1.000 hektar. Artinya ada 5.000 hektar ini yang kemudian diperuntukkan untuk swasta ya. Bisa jadi ya terjadi misalnya swasta ini diberikan kesempatan untuk melakukan investasi ya, kemudian mereka minta konsesi di sektor-sektor yang lain. Ya, misalnya Cina mau investasi infrastruktur di IKN, tapi dia mendapatkan konsesi di sektor pertambangan ya, di sektor telekomunikasi atau infrastruktur yang lain di kawasan-kawasan Indonesia yang lain ya. Nah, ini yang bisa terjadi seperti itu. Jadi ada semacam kesepakatan ya, kesepakatan agar proyek IKN tetap jalan, tidak menguntungkan memang, tapi di sektor lain
investor ini mendapatkan keuntungan. Ini yang kita khawatirkan. Atau yang kemudian yang kedua, ya, dari luas lahan yang sekitar 5.000 hektar ini akan betul-betul dieksploitasi untuk kepentingan investor asing yang itu tidak lagi melihat aspek lingkungannya, aspek sosialnya, ya, sehingga justru tanah Kalimantan ini menjadi rusak gitu, menjadi rusak dan merugikan masyarakat Kalimantan. Jadi bukan lagi proyek IKN ini menciptakan kemajuan ya, kemakmuran ekonomi bagi rakyat, justru menjadi ladang eksploitasi investor-investor asing gitu ya, terhadap kedaulatan Indonesia itu sendiri. Sehingga ini yang kita khawatirkan, proyek IKN ini justru menjadi pintu masuk ya negara-negara asing untuk semakin mendominasi ya, ekonomi Indonesia ke depan gitu. Begitu Bung Nanang. Iya. Terakhir Bung Ishak. Bung Ishak, kenaikan harga BBM diikuti dengan sentimen minor terhadap pembangunan ibu kota negara Nusantara yang justru meminta kenaikan anggaran ke DPR. Apakah proyek ambisius tersebut perlu dibatalkan? Ya, saya kira dari sisi kalau kita lihat dari sisi kacamata Islam ya, bahwa ibu kota itu bisa ditaruh di mana saja ya, yang sepanjang dia mendatangkan maslahat bagi masyarakat, bagi negara ya. Tapi kalau kita lihat tadi ya, bagaimana pembiayaan IKN ini bergantung kepada swasta ya, khususnya asing, dan kemudian kemungkinan asing ini akan meminta konsesi yang sangat istimewa ya, yang bisa mengancam kedaulatan negara kita. Nah, ini saya kira itu untuk kita pikirkan ulang, atau bahkan untuk saat ini memang tidak layak ya kalau kita kemampuan keuangan kita terbatas kemudian memaksakan proyek IKN ini. Kemudian yang kedua, APBN Indonesia ini saya kira sudah sangat berat bebannya untuk menanggung pembayaran bunga utang ya, kemudian belum maksimal di dalam melaksanakan fungsinya ya untuk mensejahterakan rakyat. Masih banyak penduduk miskin, masih banyak orang-orang yang menganggur, masih banyak infrastruktur yang rusak ya. Kalau kita lihat misalnya di beberapa daerah itu infrastruktur seperti irigasi itu seperti di Jawa Barat ya, di Jawa Timur ya, dan itu kerusakan irigasi itu bisa sampai 40 sampai mendekati 50%. Artinya separuh dari irigasi kita rusak, padahal Jawa Barat dan Jawa Timur ya ini, dan termasuk ke Jawa Tengah adalah lumbung-lumbung padi nasional. Kalau semestinya kalau pemerintah ini punya komitmen yang sangat kuat untuk membantu rakyat ya, berpihak kepada rakyat banyak ya, inilah yang perlu dialokasikan ya, dengan meningkatkan anggaran untuk membangun irigasi, karena ini akan sangat membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dan juga misalnya bagaimana pemerintah semestinya lebih mengalokasikan dan APBN ini untuk membangun jalan-jalan kota ya, jalan-jalan kabupaten yang menurut statistik Kementerian PUPR itu di beberapa provinsi-provinsi di kawasan Indonesia Timur ya, misalnya di Papua Barat ya, kemudian Maluku Utara ya, kemudian Sulawesi Tengah, dan seterusnya Nusa Tenggara yang parah lagi, itu hampir sepertiga dari total jalan mereka itu rusak gitu. Nah, ini kan selama ini rakyat yang hidup di sana itu menderita sekali bagaimana jalannya rusak ini kemudian mengganggu ya kegiatan hidup mereka begitu. Ini yang sebenarnya paling esensial dibandingkan membangun proyek IKN yang manfaatnya juga masih debatable ya. Kemudian juga ada kecenderungan manfaatnya akan lebih banyak dirasakan oleh asing gitu. Sehingga ya menurut saya memang proyek ini tidak layak ya, dan untuk saat ini ya tidak harus dibatalkan begitu. Ya. Begitu Bung Nanang. Iya. Baik Bung Ishak, terima kasih atas pemaparannya. Memang IKN ini sejatinya ide yang sangat bagus, tetapi juga harus dipersiapkan dari segala hal dan jangan sampai menimbulkan bahaya mudarat yang besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, Bung ya. Baik, Ya, terima kasih Bung Ishak. Semoga sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa lagi, Bung. Masya Allah. Ya, sampai jumpa lagi. Baik, pemirsa, kabar petang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah acara diskusi kita pada kesempatan sore hari ini.
Semoga kita bisa mendapatkan manfaat, wawasan yang lebih luas, dan bisa membawanya ke teman-teman kita, ke keluarga kita, dan kepada orang-orang sekitar kita, sehingga menjadi amal soleh yang positif. Baik, jangan lupa untuk subscribe, klik tombol loncengnya, like, share, dan komen positif. Bagikan ke sanak saudara Anda, ke keluarga Anda, ke kolega-kolega Anda. Semoga akan menjadi amal jariah yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Sekian dari saya Nenang Tiawan undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.